Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikta Marhatu Soliha dengan NPM 20 10 63 10 578 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan biografi ilmuwan matematika, yaitu Al-Khawarizmi, untuk memenuhi tugas sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warni, MPD. Yuk kita simak materinya. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi mempunyai nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir di Khawarizmi yang sekarang kita kenal Uzbekistan pada tahun 1604 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau wafat di Baghdad, Irak pada tahun 235 Hijriah atau 850 Masehi. Beliau mempunyai karya-karya yang sangat banyak di bidang matematika, astronomi, astrologi, geografi, maupun kartografi. Di Barat, terutama di Eropa, Al-Khawarizmi dikenal dengan nama algoritm atau algoritmik. Beliau merupakan tokoh muslim yang banyak membangun dan menemukan teori-teori matematika, salah satunya aljabar, yang oleh para ilmuwan Barat dikenal dengan aritmatika atau ilmu hitung dengan menggunakan angka-angka Arab. Dalam karya bukunya yang berjudul Al-Jabar wa Al-Muqalabah, beliau menjelaskan dan merumuskan teori trigonometri secara detail. Beliau juga mengenalkan teori-teori kalkulus dasar secara mudah, yang pada akhirnya Al-Khawarizmi menjadi tonggak dalam sejarah aljabar yang saat ini berkembang menjadi matematika. Bahkan beliau menggunakan aljabar sebagai ilmu eksak. Maka pantas bila Al-Khawarizmi disebut sebagai Bapa Aljabar. Kemudian dari fakta sejarah menunjukkan pada abad pertengahan, ilmu matematika di dunia barat lebih banyak dipengaruhi oleh karya-karya Al-Khawarizmi dibandingkan dengan karya penulis lainnya. Merupakan karya tulis dari Al-Khawarizmi. Yang pertama ada kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqalabah. Dalam bahasa Inggris, kitab ini dikenal dengan nama The Compendious Book on Calculation by Complication and Length. Kitab ini berisi uraian dan penjelasan tentang persamaan linier dan kuadrat. Yang kedua ada kitab Diksit Algoritmi yang merupakan karya spektakuler yang berisi tentang ilmu aritmatika. Namun sayangnya naskah asli kitab ini yang berbentuk bahasa Arab tidak ditemukan alias hilang. Yang ketiga ada kitab At-Tarikh yang berisi tentang sejarah perjalanan kembalinya Khalifah Al-Ma'mun ke Baghdad. Yang keempat ada kitab Surah Al-Ard, yaitu buku pemandangan dunia atau penampakan bumi. Yang kelima ada kitab Risalah fi Istihaj Tarikh Al-Yahudi yang berisi tentang penanggalan Yahudi. Yang keenam ada kitab His Ashin. Kitab ini merupakan karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial, astronomikal, dan data astrologial. Penemuan ilmiah Al-Khawarizmi di bidang matematika. Yang pertama, penemuan aljabar. Aljabar merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari penyederhanaan dan penyelesaian masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Kitab Al-Jabar wa Al-Muqalabah terdapat penyelesaian persamaan linier dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan tersebut menjadi salah satu dari 6 bentuk standar di mana B dan C adalah bilangan bulat positif. Yang pertama, kuadrat sama dengan akar dalam kurung AX kuadrat sama dengan BX. Kedua, kuadrat sama dengan bilangan konstanta dalam kurung AX kuadrat sama dengan C. Ketiga, akar sama dengan konstanta dalam kurung BX sama dengan C. Yang keempat,
Kuadrat dan akar sama dengan konstanta dalam kurung AX kuadrat plus BX sama dengan C. Yang kelima, kuadrat dan konstanta sama dengan akar dalam kurung AX kuadrat plus C sama dengan BX. Yang keenam, konstanta dan akar sama dengan kuadrat dalam kurung BX plus C sama dengan AX kuadrat. Semua selanjutnya yaitu trigonometri. Trigonometri merupakan bagian dari matematika yang mempelajari hubungan sisi dan sudut suatu segitiga dan fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Penemuan selanjutnya yaitu penemuan algoritma. Pada awalnya, algoritma merupakan istilah yang merujuk pada aritmatis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan menggunakan bilangan numerik Arab. Kemudian pada abad ke-18, istilah ini berubah menjadi algoritma yang mencakup semua prosedur dan urutan langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan terakhir ada penemuan bilangan nol. Al-Khawarizmi merupakan orang pertama yang menemukan angka nol. Angka nol memiliki manfaat dalam ilmu matematika diantaranya yaitu sebagai identitas tambahan bagi bilangan bulat, bilangan real, dan struktur aljabar lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.